Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lianti Junita Manurung. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang evaluasi pembelajaran kognitif anak usia dini. Sebelum kami membahas tentang materi kami, di sini saya akan memaparkan nama-nama anggota kelompok 5. Nama anggota kelompok 5. Yang pertama, Aurelia Yeniati Lele. Yang kedua, Devi Naisunis. Yang ketiga, Desi Margareta Swek. Yang keempat, Efrasia Beka. Yang kelima, Valentina Febriani Reinai. Yang keenam, Felicia Tanesak. Yang ketujuh, Flavia Nei Anggini Saputri Volem. Yang kedelapan, Jelita Marcelina Ati. Yang kesembilan, Lianti Junita Manurung. Perkenalkan, nama saya Felicia Kristina Kristapanesap. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Secara garis besar, teman-teman bisa melihat pada PTT yang kami paparkan. Dan menurut saya, evaluasi merupakan suatu proses kegiatan untuk menentukan tingkat pencapaian anak pada tujuan pembelajaran yang dibuat atau ditentukan sebelumnya melalui kegiatan mengukur dan menilai dari keberhasilan suatu program yang dibuat oleh guru ataupun sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Aurelia Yenianti Lele. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari evaluasi. Tujuan yang pertama yaitu umpan balik bagi anak. Umpan balik bagi anak merupakan tanggapan anak itu sendiri mengenai pengalaman belajar dari anak. Ketika anak merasakan suatu dorongan untuk menceritakan atau menanyakan sesuatu, anak harus dapat melakukannya tanpa rasa takut dihakimi atau disalahkan, baik itu dari gurunya sendiri ataupun teman-temannya. Umpan balik diberikan sebagai respon atau kinerja anak. Kinerja anak adalah kesanggupan anak untuk dapat menunjukkan penguasaannya atas berbagai tujuan pembelajaran. Dari segi perkembangannya, ada 3 jenis umpan balik bagi anak yang dapat diberikan oleh guru, yaitu yang pertama sebelum, yang kedua selama, dan yang ketiga setelah kelas atau pembelajaran. Tujuan evaluasi yang kedua yaitu umpan balik bagi guru. Umpan balik bagi guru merupakan komponen yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Umpan balik guru memiliki 2 bentuk, yaitu umpan balik secara tertulis dan umpan balik secara lisan. Umpan balik bagi guru juga merupakan proses interaksi antara guru kepada siswa dan juga siswa kepada siswa lainnya. Umpan balik guru kepada siswa ialah komentar guru terhadap hasil kerja siswa, baik itu komentar secara langsung maupun secara lisan. Tujuan evaluasi yang ketiga yaitu informasi bagi orang tua. Seringkali orang tua tidak mengetahui perkembangan belajar anak mereka, sehingga orang tua biasanya menyadari bahwa anak mereka belum memiliki kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran di kelasnya dengan baik. Hal ini mendorong orang tua untuk menuntut kinerja yang lebih baik dari guru dan untuk terlibat lebih aktif dalam pendidikan anaknya. Baik, perkenalkan nama saya Desi Margareta Swek. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan evaluasi yang keempat, yaitu informasi untuk pemilihan dan pemberian sertifikat. Sebelum melakukan suatu kegiatan, kita harus melakukan evaluasi agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga kita dapat memberikan sertifikat sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Yang kelima, yaitu insentif guru meningkatkan upaya siswa. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus melakukan evaluasi kepada siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman anak. Baik, perkenalkan saya Valentina Febriani Reinai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip evaluasi atau penilaian. Di sini ada 6 prinsip evaluasi atau penilaian, tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 prinsip evaluasi atau penilaian. Yang pertama, mendidik. Mendidik berarti bagaimana cara seorang guru harus memberikan latihan atau ajaran kepada anak atau siswa yang berhubungan atau menyangkut dengan akhlak atau kecerdasan. Contohnya, ada anak yang kurang memahami atau mengerti dalam pelajaran matematika,
maka guru yang mengajar atau mengasuh mata pelajaran tersebut harus membimbing anak tersebut sampai dia mengerti atau memahami tentang pelajaran matematika tersebut. Yang kedua tentang berkesinambungan. Berkesinambungan berarti kegiatan penilaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan suatu kepastian. Yang ketiga, objektif. Objektif yaitu suatu pemikiran atau pernyataan yang berdasarkan fakta tanpa melibatkan pendapat pribadi. Biasanya digunakan ketika menyampaikan informasi kepada orang lain. Perkenalkan, nama saya Flaviane Anggini Saputri Koleng. Saya akan melanjut menjelas prinsip evaluasi atau penilaian yang keempat, 5, dan 6. Yang keempat, akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan relevan. Yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Perkenalkan, nama saya Jelita Marcelinati. Saya akan menjelaskan pihak yang terlibat dalam evaluasi atau penilaian. Menurut saya, pihak yang terlibat dalam evaluasi atau penilaian adalah guru, karena sebagai guru mempunyai peran dalam evaluasi atau penilaian. Guru sebagai pihak mengelola pembelajaran, yang artinya guru mampu untuk menciptakan situasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guru sebagai evaluator, yang artinya guru sebagai pihak menilai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran agar guru tersebut mengetahui apakah tujuan kegiatan sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Perkenalkan, nama saya Efrasia Beka. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup evaluasi atau penilaian. Di sini ada 4 lingkup evaluasi penilaian. Tetapi di sini saya menjelaskan 2 lingkup evaluasi atau penilaian. Yang pertama, evaluasi terhadap input, yaitu penilaian pemanfaatan berbagai sumber daya, sumber dana, tenaga, dan sarana prasarana. Selain itu, evaluasi masukan atau input dapat membantu mengambil keputusan dan menentukan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi terhadap proses. Evaluasi terhadap proses dititikberatkan pada pelaksanaan program seperti proses yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program dan memastikan keterjangkauan elemen fisik dan struktural dari program tersebut. Perkenalkan, nama saya Devina Sunis. Saya akan lanjut menjelaskan tentang lingkup evaluasi yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, evaluasi terhadap pengeluaran atau output. Pada tahap evaluasi ini, evaluasi yang dilakukan pada saat program telah selesai dilaksanakan, yang tujuan utamanya secara umum dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu untuk mengukur pengeluaran serta untuk mengukur dampak yang dihasilkan. Yang keempat, evaluasi terhadap dampak. Evaluasi ini mencakup pengaruh yang timbul dari program yang dilaksanakan. Sekian dari hasil pemaparan materi kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.